Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita di penjelasan hadis-hadis Nabawi yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara ringkas tentang apa itu hadis, kemudian macam-macam hadis dilihat dari segi sampainya kepada kita. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kemudian hadis ahad ini nanti terbagi menjadi tiga. Ada hadis sahih, kemudian ada hadis ya hasan, ada juga hadis dhaif. Dan kita alhamdulillah telah membahas masing-masing dari hadis tersebut atau dari kriteria hadis sahih, hasan maupun dhaif. Kita akan langsung masuk pada hadis pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, hadis tentang urgensi niat dalam setiap amal. Jadi ini judul besar dari hadis pertama yang beliau nukil. Urgensi niat dalam setiap amalan. Baik, kita akan awali dari matan hadis dan juga sanadnya. Sebagaimana telah disebutkan di muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi mencukupkan pada rawi dari kalangan sahabat. Dan tentunya ini memudahkan kita untuk menghafalnya. Taib. Hadis ini perawinya dari kalangan sahabat adalah Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Dan hadis ini termasuk hadis ahad kata para ulama. Dan uniknya, untuk menariknya, hadis ini hanya didengar oleh Umar bin Khattab saja dari kalangan sahabat. Tapi ya, hadis ini termasuk hadis sahih meskipun hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja. Taib. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, artinya tujuannya untuk mengharapkan ridho dari Allah dan juga mengikuti Nabi-Nya SAW, maka hijrahnya dari segi pahalanya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, harta, jabatan yang dia tuju, atau dia ingin menikahi seorang wanita, hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kembali kepada apa yang dia tuju, artinya dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahlu hadis yang disepakati bahwasanya beliau berdua adalah dua imam yang paling tinggi levelnya dalam hadis atau dalam kitab hadis. Ketika disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, maka ini adalah tingkat hadis yang paling sahih, tingkat hadis yang paling sahih. Baik. Kemudian dua imam ini secara khusus disebut sebagai pentakhrij, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mukharrij atau pentakhrij adalah imam ataupun ulama yang menuliskan hadis pada suatu kitab. Ya, Al-Imam Al-Bukhari secara umum disebut rawi karena beliau menukil hadis ini dari guru-guru beliau. Begitu juga dengan Imam Muslim. Tapi secara khusus beliau berdua disebut sebagai mukharrij. Mukharrij. Apa itu mukharrij? Orang yang mengumpulkan hadis kemudian menuliskannya pada suatu kitab tertentu. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada kedudukan dari hadis ini. Kemuliaan dan kedudukan dari hadis Umar bin Khattab tentang urgensinya. Pertama, hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Ini sebagaimana saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i dalam Musnad
beliau yang dikumpulkan oleh Imam Baihaqi. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi ini mengumpulkan ya musnad atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian menukil perkataan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i yang bunyinya hadal hadis thuluthul ilmi wa yadkhul fi 70 baban min al-fiqh. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan hadal hadis, hadis ini yani hadis tentang niat ini sepertiga dari ilmu dan masuk ke dalam 70 bab fikih. Taib. Imam Al-Baihaqi ketika menukil perkataan ini menjelaskan apa makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i sepertiga dari ilmu. Belum menyebutkan bahwasanya amalan seorang hamba itu terdiri dari tiga unsur atau tiga perkara. Yang pertama adalah amalan hati, kemudian amalan lisan atau perkataan, kemudian amalan jawarih atau amalan badan dan perbuatan. Taib. Sehingga niat termasuk di antara bagian dari amalan hati. Niat termasuk di antara bagian dari amalan hati. Bahkan amalan hati yang paling utama. Amalan hati yang paling utama. Karena lisan atau amalan lisan, amalan badan ataupun tindakan tidak akan benar, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala bila tidak disertai dengan niat, tidak akan dapat pahala. Kalau tidak disertai niat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya niat adalah sepertiga dari tiga perbuatan seorang hamba tadi, ya, termasuk amalan hati, bahkan amalan hati yang utama, karena baik atau tidaknya perbuatan ataupun perkataan seseorang ditentukan dari niatnya. Baik. Kemudian juga hadis ini masuk di 70 bab dalam kitab fikih atau dalam bab fikih. Artinya di bab taharah, kemudian bab salat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab muamalah, bab nikah, ya, di 70 bab fikih. Dan Al-Imam As-Suyuti ketika menyebutkan 70 bab ini, beliau merinci satu persatu. Artinya perkataan 70 bab fikih ini bukan dalam rangka hiperbola atau ya mubalaghah, berlebihan begitu. Tidak. Beliau tidak berlebihan, artinya memang benar 70 bab, bahkan bisa lebih. Sebagaimana yang saya nukil dari Al-Imam As-Suyuti. Beliau menyebutkan satu persatu, mulai dari bab toharo apa saja, bab sholat apa saja, dan seterusnya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, ini keutamaan yang kedua atau kedudukan yang kedua dari hadis ini. Hadis ini ya karena pentingnya itu perlu diulang-ulang di setiap bab yang kita pelajari. Ya, ini saya nukilkan perkataan dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau menyampaikan, "Lau sanaftu kitaban fil abwab, lajaltu haditha Umar ibn Khattab fil a'mal bin niyat fi kulli bab." Seandainya aku menyusun sebuah kitab dan kitab itu terdiri dari bab-bab ilmu, niscaya aku akan menjadikan hadis Umar bin Khattab tentang amalan itu tergantung niatnya pada setiap babnya. Pada setiap babnya. Artinya ketika membahas sebuah bab tertentu akan saya awali dengan hadis Umar dan seterusnya di setiap bab ada kitab tersebut. Oleh karenanya kalau kita membaca Sahih Bukhari, maka Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di urutan yang pertama. Di urutan yang pertama di Sahih beliau. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan perkara niat di setiap perbuatan. Di setiap perbuatan, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu akan menjadi seutama-utama amalan bila benar niatnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai' in sahhat niyatuh." Menuntut ilmu, belajar agama, termasuk amalan yang utama. Tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun. Dengan syarat niatnya benar. Ya. Sebaliknya, kalau menuntut ilmu, belajar agama, belajar hadis, niatnya salah, maka dia akan menjadi seburuk-buruk amalan. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, di antara tiga golongan yang pertama kali dimasukkan neraka, afanallahu wa iyyakum, adalah orang yang belajar agama, membaca Al-Quran dan menghafalnya, kemudian mengajarkannya, tetapi niatnya keliru. Afanallahu wa iyyakum. Baik, kita akan awali dari biografi perawi dan ini akan menjadi metodologi kita di dalam penjabaran hadis Arba'in Nawawiyah. Kita akan awali dengan membahas biografi ringkas perawi tersebut. Secara ringkas saja, karena kalau kita kaji secara komprehensif, secara lengkap, bisa jadi memakan satu sesi khusus ya. Apalagi biografi seorang sahabat yang ya termasuk akabir sahabat atau sahabat yang kibar di kalangan para sahabat.
Di antaranya Umar bin Khattab atau khulafa yang empat lah. Ini biografinya bisa memakan waktu yang panjang kalau kita kaji secara khusus. Tapi kita akan mengkaji secara ringkas nama-nama beliau, nama kunyah, nasab, begitu pula dengan keutamaannya, ya, dan perannya terhadap agama Islam. Kita awali dari nama dan nasab beliau. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Jadi ayah beliau namanya Al-Khattab. Kemudian Al-Qurashi disebut kepada suku Quraisy, di mana beliau lahir dan tumbuh. Taib. Ini nama beliau. Nama beliau adalah Umar. Satu kosakata saja. Al-Khattab ini adalah ayahanda beliau. Kemudian kunyah beliau adalah Abu Hafsin, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Ya, An-Amirul Mukminin Abi Hafsin. Taib. Jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW yang memberikan kunyah ini langsung kepada beliau. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya kunyah itu sunnah. Memiliki kunyah itu sunnah. Baik dengan nama anak kita ataupun bukan. Sebagaimana Abu Hafsin, Umar Ibn Khattab tidak pernah punya anak namanya Hafs. Tidak punya. Kalau Hafsah benar, itu putri beliau. Tapi kalau Hafs tidak ada. Lalu apa makna dari Hafs? Hafs atau Hafsin. Hafsun ini maknanya adalah singa. Lambang dari keberanian dan kekuatan. Ini sesuai dengan sifat dari Umar bin Khattab, yang mana beliau ini adalah seorang yang sangat tegas. Sahabat yang paling tegas dan paling berani dalam membela Islam. Kemudian beliau digelari juga dengan Al-Faruq. Jadi kalau Abu Hafsin itu kunyah. Kunyah itu ya nama yang diawali dengan Abu ataupun itu kunyah. Adapun gelar itu ya selain itu. Beliau digelari dengan Al-Faruq, yang maknanya orang yang bisa membedakan, yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, julukan ini diberikan karena kuatnya beliau dalam membela Islam dan menampakkan kebenaran. Sebagaimana nanti akan kita bahas di keutamaan beliau. Kemudian kedudukan dan kemuliaan beliau radhiyallahu anhu. Yang pertama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Ini berdasarkan persaksian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan para ulama berittifaq atau sepakat bahwasanya sahabat terbaik itu sesuai dengan urutan khulafa ar-rasyidun, sesuai dengan urutan khilafah. Sahabat terbaik adalah Abu Bakar, kemudian ya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini urutan sahabat terbaik berdasarkan ijma'. Ini dinukil oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah yang beliau tulis bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa urutan sahabat dari segi kemuliaan dan kedudukannya sesuai dengan urutan Khulafa ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Yang kedua, Nabi SAW mendoakan agar Islam menjadi kuat dengan perantaranya. Ini sebagaimana yang dinukil di antara doa beliau adalah Allahumma a'izzal Islam biahabbi hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan perantara salah satu di antara dua lelaki ini. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma a'izzal Islam bi ahadi al-umarain. Kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang namanya Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisam. Sabit Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Dan di antara dua orang ini Allah pilih. Ini menunjukkan bahwasanya salah satunya adalah orang yang paling dicintai Allah. Ini Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab lah yang akhirnya masuk Islam, yang kemudian menjadi perantara kuatnya Islam. Ya, karena beliau punya kedudukan di Quraisy, ya, orang yang disegani lah di Quraisy. Ketika beliau masuk Islam, ini punya pengaruh besar. Ini menunjukkan bahwasanya di antara metodologi dakwah Nabi SAW adalah ya mendakwai para pemuka Quraisy dengan tujuan kalau mereka masuk Islam maka akan memberikan pengaruh yang besar. Kemudian banyak pendapat beliau yang bersesuaian dengan wahyu. Ya, artinya beliau mendapatkan ilham, bukan wahyu tapi ilham istilahnya. Jadi banyak sekali. Banyak sekali di antaranya adalah ketika ada tawanan Badar. Ada tawanan Badar ketika perang Badar, Nabi punya tawanan dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nah, kemudian Nabi meminta pendapat Abu Bakar. Ini diapakan tawanan ini? Abu Bakar berpendapat ini dimaafkan saja. Dimaafkan saja, kemudian agar mereka mengajari kaum muslimin membaca, menulis, dan sebagainya. Adapun Umar, beliau berpendapat agar dibunuh saja. Karena khawatir mereka akan berkhianat. Mereka akan berkhianat, dan itu bisa saja terjadi. Ya. Maka dalam hal ini, awalnya Nabi SAW memilih pendapatnya Abu Bakar untuk memaafkan tawanan tadi. Ya. Kemudian akhirnya turun ayat
yang membenarkan pendapat Umar. Membenarkan pendapat Umar bin Khattab. yakni ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Tidak layak bagi seorang nabi memiliki asra atau tawanan perang sebelum ya menghancurkan ya, atau sebelum menaklukkan ya, bumi atau sebelum menyebarkan Islam ke penjuru bumi. Artinya ketika Islam belum kuat, maka belum layak untuk memiliki tawanan. Tapi ini di antara contoh, di antara pendapat Umar yang bercocokan dengan wahyu. Baik. Kemudian dijamin masuk surga langsung dari lisan Nabi yang mulia. Dan apa yang Nabi sebutkan pastinya berdasarkan wahyu. Pastinya berdasarkan wahyu. Nabi SAW menyampaikan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Bila menyebutkan ada 10 sahabat yang dijamin surga. Yang ini dikenal dengan al-asyar al-mubashshiruna fil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini mungkin menjadi PR nanti untuk bapak-bapak. Silakan dicari siapa saja 10 ini, kecuali yang 4 ya tentunya. 4 ini tentunya kita sudah hafal. Nanti sisa 6 lagi. Siapa sahabat yang dijamin masuk surga langsung melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, Umar bin Khattab termasuk di antaranya. Dan di antara bentuk ketawaduan beliau, beliau tidak menggantungkan pada ucapan Nabi yang kita sampaikan tadi, tidak. Meskipun dijamin surga, beliau tetap beribadah dengan sangat ya, sangat rajin, sangat giat, ya, tidak bermalas-malasan. Bahkan ketika dikabarkan kepada Hudzaifah ada nama-nama orang munafik yang Nabi ketahui, yang itu dikabarkan kepada Hudzaifah. Nama orang database istilahnya, database orang-orang munafik yang itu dikabarkan kepada Hudzaifah. Oleh karena itu Hudzaifah ini disebut sebagai sahibus sir, pemilik rahasia. Beliau banyak sekali menyimpan rahasia-rahasia yang itu disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, lalu Umar bin Khattab ini khawatir. Beliau termasuk dari golongan orang-orang munafik yang disebutkan Nabi. Dibentuk ketawaduan beliau, Masya Allah. Beliau meminta izin kepada Hudzaifah agar disampaikan apakah Umar masuk di dalam data tersebut. Maka Hudzaifah menjawab dengan jelas bahwa Umar tidak masuk. Umar tidak masuk, Masya Allah. Orang yang sudah jamin surga masih mengkhawatirkan dirinya termasuk orang-orang munafik. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga? Ya, maka hendaknya kita lebih khawatir daripada khawatirnya Umar. Khawatir kita termasuk golongan orang-orang munafik. Ya, baik munafik secara i'tiqad, naudzubillah, ya munafik secara akidah begitu ya, atau munafik dari segi amalan, dan itu kebanyakan kaum muslimin. Munafik dari segi amalan. Amalannya seperti orang-orang munafik. Maka semoga Allah hindarkan kita dari sifat tersebut. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa setan takut dengan Umar. Ini di antara keutamaan Umar. Setan pun takut gitu ya. Andai kan Umar lewat di satu jalan, maka setan akan mencari jalan lain. Masya Allah. Radiyallahu anhu. Kemudian peran beliau dan kiprah beliau terhadap Islam. Pertama, menguatkan Islam sejak masuk Islam. Menguatkan agama ini ketika beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam, kaum muslimin lemah dan sembunyi-sembunyi ketika mereka hendak ibadah. Tapi setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin mulai berani menampakkan ibadah mereka. Karena ya backingan langsung Umar. Dapat backingan langsung dari Umar bin Khattab. Dan kita ketahui bahwa Umar bin Khattab adalah tokoh terpandang di Quraisy yang disegani. Ya, yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ikut dalam berbagai macam peperangan. Di antaranya perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah. Kemudian beliau adalah pionir utama pengumpulan Al-Quran. Al-Quran di masa Nabi SAW belum dikumpulkan dalam satu kitab khusus. Karena memang belum terlalu dibutuhkan. Wahyu sedang turun. Kemudian juga banyak sahabat yang hafal Quran. Sehingga belum ada kebutuhan. Nah, di zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab ini menilai sudah ada kebutuhan. Ya, terlebih ketika banyaknya penghafal Quran yang wafat di perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang untuk memerangi kaum murtadin, orang-orang yang murtad dari agamanya, ya, terutama dari golongan pengikut nabi-nabi palsu. Ini banyak dari kalangan hufat penghafal Quran yang wafat, sehingga Umar berinisiatif memberikan saran kepada Khalifah Abu Bakar ketika itu agar dibentuk tim khusus untuk mengumpulkan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar menolaknya, tidak setuju, karena ini tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW. Artinya tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tapi Umar memberikan
pendapat, argumen-argumen yang menguatkan pendapatnya. Artinya ini sudah ada kebutuhan dan Nabi tidak melakukannya karena memang belum ada kebutuhan. Belum ada kebutuhan. Dan akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapatnya Umar dan akhirnya dibentuklah komisi ataupun dibentuk tim khusus untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab khusus. Dalam satu kitab khusus. Kemudian menjadi khalifah kedua. Jadi di antara peran beliau yang besar terhadap umat ini adalah beliau menjadi khalifah kedua. Dan beliau adalah orang pertama atau khalifah pertama yang mendapat julukan Amirul Mukminin. Abu Bakar belum ada, karena Abu Bakar ini ya khalifatu Rasulillah begitu. Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu pembantu atau pengganti, maaf. Khalifah itu artinya pengganti. Jadi kalau khalifatu Rasulillah ya pengganti Rasulillah. Ini Abu Bakar, khalifah pertama. Kemudian di zamannya Umar ini terlalu panjang. Khalifati Rasulillah. Umar kan pengganti dari Abu Bakar. Kalau tetap pakai khalifah ya gelarnya khalifati Rasulillah. Nanti semakin bergantinya khalifah akan semakin panjang. Di zaman Utsman misalkan nanti itu bakal khalifati Rasulillah. Seperti itu terusnya sehingga akan panjang gitu ya. Akhirnya ada yang mengusulkan untuk digelari dengan Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin, mukminin orang-orang beriman. Jadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, orang-orang beriman. Begitu pula dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka mendapat gelar Amirul Mukminin. Di masa beliau kaum muslimin di masa kepemimpinan beliau yakni selama 10 tahun ya, tahun 12 sampai 23 Hijriah, wilayah Islam semakin luas. Persia ditaklukkan. Yang mana Persia ketika itu adalah negara adikdaya sebagaimana Amerika kalau zaman sekarang. Persia dan Romawi negara adikdaya ketika itu. Dan salah satunya berhasil ditaklukkan, ini Persia. Meskipun Romawi tidak ditaklukkan, tidak bisa ditaklukkan. Bahkan di masa Khulafaur Rasyidin tidak bisa ditaklukkan. Dan sebagaimana kita ketahui ditaklukkan di masanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya Konstantin atau Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Dan itu terjadi ratusan tahun ya setelah Nabi wafat. Di masa beliau juga Syam dan Mesir dibuka. Di masa beliau juga sistem administrasi negara diperkuat. Baitul Mal dan peradilan juga ditata dengan sangat baik, dengan sangat rapi. Ini adalah gambaran perluasan wilayah Islam di zamannya Umar bin Khattab yang warna hijau ya, yang warna hijau. Ya, yang warna kuning ini di masa Nabi SAW atau di masa Abu Bakar. Ya, di masa Abu Bakar. Yang warna kuning ini masa Abu Bakar, kemudian yang warna hijau ini di masa Umar. Kita lihat di masa Umar ini yang paling luas ya perkembangannya karena beliau juga memimpin selama 10 tahun. Kita lihat ada Faris, Persia, Khurasan, ya ada Tobaristan, kemudian Mesir ya, dan negara-negara Arab yang lainnya. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah setelah ditikam oleh seorang majusi laknatullah yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, kunyah Abu Lu'lu'ah. Dan Abu Lu'lu'ah ini dulunya seorang Farisi, orang Persia, orang Majusi. Ya, beliau menyimpan dendam kepada Khalifah Umar, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau pura-pura masuk Islam dan menunggu momentum yang tepat untuk membunuh Umar bin Khattab. Dan di antara bentuk liciknya dia, si Abu Lu'lu'ah ini, beliau membunuh ya Amirul Mukminin ketika sedang salat. Ini menunjukkan betapa pengejutnya dia. Andai kan dia seorang yang pemberani, sebagaimana yang digaungkan oleh orang-orang Syiah, seorang pemberani, seorang pahlawan, dia akan duel satu lawan Umar. Tapi dia memilih untuk ya menikam, membunuh Umar lewat ya, jalan yang itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang pengecut. Ketika sholat, ketika Umar sedang lengah, ditusuk dari belakang. Kemudian cara wafatnya dia juga melalui bunuh diri. Andai kan dia pemberani sebagaimana digaungkan orang Syiah tadi, dia akan melawan para sahabat yang lainnya gitu. Tapi dia lebih memilih bunuh diri. Jadi Umar termasuk di antara sahabat Nabi atau di antara Khulafaur Rasyidin yang wafat dalam keadaan syahid. Syahid. Tapi syahid tidak dalam medan perang ya. Jadi beliau kemudian dimakamkan di samping Nabi SAW dan juga di sampingnya Abu Bakar di kamar Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Nabi SAW wafat di rumahnya Aisyah.
Dan Nabi SAW dimakamkan di mana beliau wafat, di kamarnya Aisyah. Kemudian Abu Bakar, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, juga dimakamkan di sana. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Baik, sekarang kita langsung masuk pada pembelajaran hadis. Baik, kita awali dari kalimat pertama dan kedua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan semata-mata tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Insya Allah Ta'ala, metode kita di dalam menjelaskan hadis, kita akan kaji kata per kata. Kita akan dalami makna ataupun kandungan pelajaran dari setiap kata tersebut, agar kita lebih fokus pada setiap katanya. Tayyib, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, niat adalah syarat sah setiap amalan. Artinya, seseorang wajib menghadirkan niat saat hendak melakukan setiap amalan, baik amalan lisan ataupun amalan tindakan perbuatan. Apabila dia melakukan suatu ketaatan, ibadah dan sebagainya tanpa ada niat, maka tidak sah. Tidak sah itu maknanya tidak dianggap di dalam syariat. Tidak dianggap. Artinya dia belum melaksanakan perintah tersebut. Ada seorang yang salat tanpa niat, ya belum dianggap melaksanakan salat. Meskipun secara zahir dia sedang melakukan gerakan salat. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya niat di antara amalan yang paling utama, bahkan menentukan sah atau tidaknya amalan lisan dan juga amalan perbuatan ataupun tindakan. Baik, kita akan coba kaji lebih detail lagi apa makna dari niat, apa maksud dari niat. Para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu adalah al-azmu ala syai', tekad untuk melakukan sesuatu di dalam hati. Sehingga apabila ada orang yang hendak melaksanakan salat dan sudah menghadirkan tekad dalam hatinya untuk melaksanakan salat, maka sudah dianggap cukup. Karena hakikat dari niat itu adalah apa yang hadir di dalam hati. Ketika hatinya menghadirkan sebuah amalan tertentu, maka sudah dianggap niat. Sehingga nanti muncul pertanyaan kedua, apa hukum melafalkan niat? Dari hakikat niat bisa kita simpulkan bahwasanya tidak wajib melafalkan niat. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang mengatakan wajib. Ya, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan melafalkan niat itu wajib. Karena memang melafalkan niat tidak pernah diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, tidak pernah. Namun kalau kita ditanya apa hukum orang yang melafalkannya, maka sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama, dan ini tidak bisa kita pungkiri, bahwasanya ada sebagian ulama yang membolehkan bahkan menganjurkan untuk melafalkan niat. Tapi sekali lagi itu bukan niat yang utama, itu sebagai wasilah saja. Sebagai wasilah atau sarana agar hati bisa menghadirkan niat ketika melakukan sebuah amalan tertentu. Jadi sekedar anjuran, tidak mewajibkan. Tapi untuk amalan pribadi, andaikan kita bisa melakukan suatu ibadah tanpa melafalkannya, maka tentunya ini lebih utama. Dan ada kalanya orang yang melafalkan niat kadang terjatuh pada was-was. Ya mungkin karena kurangnya ilmu dia dalam mengamalkan ini. Ya. Karena sebenarnya tujuan melafalkan tadi untuk memantapkan niat dalam hati, bukan malah membuat ragu. Nah, di antara was-was syaitan itu membuat orang ragu-ragu, menganggap dirinya belum niat, padahal dia sudah melafalkannya. Tayyib. Ala kulli hal, hukum melafalkannya tidak wajib. Adapun ulama yang menganjurkannya itu tidak mensyaratkannya, jadi sekedar menganjurkan untuk membantu hati agar bisa menghadirkan niat. Tayyib. Ini pelajaran yang pertama. Masih terkait dengan pelajaran pertama, kapan menghadirkan niat? Kapan kita menghadirkan niat? Hukum asalnya niat itu dihadirkan saat pertama kali melakukan ibadah. Ketika hendak salat, ya dihadirkan ketika takbiratul ihram. Ketika hendak wudhu, dihadirkan ketika membasuh wajah, karena itu adalah rukun yang pertama. Ketika menunaikan zakat, dihadirkan ketika membayarkannya kepada fakir miskin, dan seterusnya. Tapi para ulama juga membolehkan berniat sesaat sebelum itu. Dengan syarat jedanya tidak terlalu lama. Misalkan ada orang hendak salat bersama imam, sejenak sebelum takbir, dia menghadirkan, dia mau salat apa? Zuhur kah, asar kah? Kemudian dia juga meniatkan, dia ingin mengikuti imam, niat jamaah begitu. Dihadirkan dalam hatinya sejenak sebelum takbir. Jangan sampai ketika sudah takbir, sudah Al-Fatihah, dia baru sadar dia sholat apa. Dia baru sadar dia kalau ikut imam. Jangan.
kita terjatuh pada khilaf para ulama karena jumhur ulama mengatakan nggak sah. Jumhur itu mayoritas. Kalau kita menghadirkan niat setelah melakukan suatu perbuatan, maka nggak dianggap, ya. Sehingga dihadirkan sebelum itu. Ketika hendak wudhu misalnya, ketika menghidupkan keran, boleh kita menghadirkan niat untuk wudhu. Nah, tapi di sana ada beberapa amalan yang boleh berniat sebelum melakukan ibadah, meskipun caranya jauh. Ya. Meskipun caranya jauh, sebelum melakukan amalan itu di waktu yang cukup cukup lama. Yang pertama puasa, puasa. Seseorang boleh, bahkan wajib, bukan hanya boleh, wajib menghadirkan niat di malam hari sebelum memulai puasa. Dan ini hanya terkhusus pada puasa fardu, puasa yang itu sifatnya wajib, seperti puasa Ramadan, mengkodok puasa, puasa kafarat, dan sebagainya. Adapun puasa sunnah boleh dihadirkan setelah, ya, setelah subuh. Boleh dihadirkan setelah subuh dengan syarat ya sudah dia belum melakukan pembatal apapun. Dia belum melakukan pembatal apapun. Kalau dia sudah melakukan pembatal ya nggak bisa lagi. Misalkan apa? Subuh belum makan, ketika mau sarapan tidak ada makanan, maka boleh dia meniatkan puasa. Ini hanya untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, wajib dihadirkan, harus dihadirkan sebelum fajar. Bahkan nggak sah. Kalau pas fajar, pas adzan subuh dia baru niatin nggak sah. Kalau puasa wajib. Kemudian berkurban. Berkurban ataupun akikah ya. Itu bisa dihadirkan jauh-jauh hari sebelum penyembelihan. Berkurban itu kan ibadahnya penyembelihan ya. Ibadah penyembelihan hakikatnya. Berkurban itu hakikatnya dia menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah, takarrub kepada Allah. Nah, adapun niatnya itu boleh dihadirkan jauh-jauh hari ketika membeli misalnya, atau ketika dikasihkan ke wakil yang kita tugaskan untuk menyembelih, ketika dikasihkan ke DKM misalnya, atau ketika kita transfer uang ke luar daerah, kita transfer uang ke DKM di masjid yang tempat-tempat yang pelosok gitu. Kita niatkan untuk kurban sudah dianggap niat. Meskipun penyembelihannya baru bulan depan misalkan, sudah dianggap niat. Termasuk zakat dalam masalah ini. Ya, boleh diniatkan, bisa diniatkan jauh-jauh hari sebelum pembayaran zakat. Ketika kita memisahkan harta yang ingin dikeluarkan zakatnya. Kemudian permasalahan berikutnya, amalan yang tidak butuh niat. Nah, tadi kita sampaikan, setiap amalan tergantung niatnya. Ternyata di sana ada beberapa amalan yang tidak butuh niat. Nah, ini berarti masuk pengecualian. Berarti masuk pengecualian. Apa saja itu? Banyak. Ini saya beri contoh 3 saja. Pertama, membersihkan najis. Andai kan ada najis yang suci dengan sendirinya, ya, ada najis yang suci dengan sendirinya, maka ya sudah dianggap suci. Ya, meskipun nggak ada niat sama sekali. Misalkan apa? Ada pakaian ataupun lantai kena najis, kencing ataupun kotoran, kemudian bersih karena air hujan, tanpa ada niat tentunya, maka sudah dianggap bersih. Ya, karena inti dari membersihkan najis ya, najis itu hilang. Ketika hilang dengan wasilah apapun, wasilah air ya, tentunya di sini, tanpa ada niat sekalipun maka sudah dianggap suci. Kemudian membayar hutang atau mengembalikan barang pinjam itu nggak butuh niat, nggak butuh niat. Ketika kita transfer uang, ya nggak ada niat nyaur utang atau membayar hutang, itu sudah dianggap lunas hutang kita. Atau ketika mengembalikan barang pinjaman, ya, barang pinjaman dikembalikan anak kita tanpa izin, ya dianggap sah meskipun nggak ada niat gitu ya, nggak butuh niat. Padahal ini dua hal yang wajib kan sifatnya, membayar hutang itu wajib, mengembalikan barang pinjaman juga wajib, tapi nggak harus pakai niat. Kemudian talak ini juga tidak butuh niat. Andaikan terucap kalimat talak dari suami, baik melalui lisan ataupun tulisan, maka jatuh itu talak. Meskipun nggak ada niat dari suaminya, bahkan ketika suaminya ini marah, misalnya, pendapat jumhur ulama mengatakan jatuh itu talak, jatuh talaknya. Ya, dia sengaja menulis, saya talak istri, ya, itu saya mentalakkan, tujuannya untuk ngetes istrinya gimana ekspresinya. Jadi ngeprank, nggak boleh ya. Kalimat talak nggak boleh jadikan bahan untuk ngeprank. Karena sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, salasun jid atau salasatun jidduhunna jid wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang sungguhannya itu ya sungguhan. Tapi kalau guyonnya itu juga dianggap sungguhan. Di antaranya adalah talak. Karena talak ini kalimat yang sakral, tidak boleh dianggap sebagai mainan atau bahan untuk ngeprank tadi ya. Tidak boleh. Karena talak ini tidak butuh niat. Sekedar ucapan itu sekedar ada ucapan maka sudah dianggap niat atau sudah dianggap jatuh ya, sudah dianggap jatuh. Nah, sekarang pelajaran kedua masih dari kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Nah, sekarang dari segi pahala. Kalau yang pertama tadi dari segi sah atau tidaknya. Sekarang dari segi pahala. Karena yang sah tidak selalu berpahala. Bisa jadi sah tapi nggak ada pahalanya. Bisa jadi sah tapi bisa jadi apa? Tidak berpahala. Pahala suatu amalan tergantung niatnya juga. Pahala suatu amalan tergantung niatnya. Tapi di sini ada beberapa permasalahan. Niat itu berfungsi membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Ya, jadi fungsi niat itu tamyizu maratibil ibadat. Membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ibadah wajib dengan ibadah wajib, atau ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Karena ada kalanya dua ibadah tapi mirip. Dua ibadah tapi mirip. Seperti apa misalkan mengkodok sholat subuh 2 rakaat dengan sholat duha. Itu kan mirip. Ya, dua sama-sama 2 rakaat. Ya, salam sujudnya sama, rukuknya sama. Tapi yang bedakan apa? Niatnya. Oleh karena itu di sini saya contohkan. Ada orang yang sholat 2 rakaat gitu. Jika diniatkan untuk mengkodok sholat, ya dapat pahala wajib, pahala mengkodok. Jika diniatkan untuk sholat duha, ya dapat pahala sunnah. Kita perhatikan tergantung apa? Niatnya. Yang membedakan niatnya. Sama dengan puasa misalnya. Ada orang puasa di hari Kamis, dia niatkan untuk kodok, ya dapat pahala kodok. Tapi bagaimana bila diniatkan puasa sunnah, ya dapat pahala sunnah. Ya, kita perhatikan beda niat itu bisa mengotori pahala, termasuk dari segi ya mengeluarkan harta. Ketika diniatkan untuk infak, ya jatuhnya infak. Diniatkan untuk hibah, pahala hibah. Diniatkan memberi hutang, ya dapat pahala memberi hutang, dan seterusnya. Ya, seluruhnya dibedakan dengan niat. Nah, kemudian niat juga berfungsi membedakan antara satu ibadah dengan yang bukan ibadah. Tamyizu al-ibadat anil adat. Membedakan mana ibadah, mana yang bukan. Itu niat yang membedakan. Saya beri contoh, misalkan ada orang yang duduk di masjid. Yang satu niatnya menunggu sholat berikutnya. Jadi dia duduk antara maghrib dan isya. Tujuannya menunggu sholat. Tujuannya menunggu azan. Ya, sembari mungkin baca Quran, zikir, ataupun menyimak kajian. Maka ya dapat pahala sholat. Dapat pahala sholat. Ya, termasuk dapat pahala itikaf. Ya, dapat pahala itikaf bila diniatkan juga untuk itikaf. Tapi bila diniatkan untuk sekedar istirahat, atau ngecas HP, atau dalam rangka untuk kabur karena dimarahi istri, misalkan ya ngambek dimarahi istri biar istrinya khawatir dia sengaja tidak pulang-pulang, ya maka tidak dapat pahala apa. Sekali lagi yang membedakan adalah niatnya. Mirip dengan kasus ketika ada orang yang menahan makan minum, satunya tujuannya puasa, yang satu tujuannya diet atau dalam rangka ya persiapan operasi, kan biasanya disuruh puasa juga. Maka yang niatnya puasa ya dapat pahala puasa sunnah. Tapi kalau yang niatnya untuk diet ya tidak dapat pahala apapun. Dan ini masih banyak contohnya. Ibadah ini bisa menjadi ya atau ibadah ini dengan yang bukan ibadah, dengan adat ya, yang membedakan adalah niatnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya sesuatu yang itu sifatnya bukan ibadah, yang itu kebiasaan yang menurut sebagian orang, itu bisa menjadi ibadah bila disertai niat. Ini menunjukkan pentingnya orang itu berilmu dan belajar. Ya, di mata orang yang berilmu, di anggapan orang yang berilmu, apapun bisa jadi ibadah, itu Masya Allah. Apapun bisa jadi ibadah, karena ilmunya. Dia paham bahwasanya sesuatu itu kalau diniatkan untuk kebaikan, jadi pahala. Ya, ini mirip dengan orang yang pandai, orang yang pintar. Apapun bisa jadi cuan. Ibaratnya, apapun bisa jadi cuan. Benda yang remeh, benda yang kecil, itu bisa menjadi sebab harta datang. Ya, karena apa? Karena ilmunya. Tapi orang yang nggak paham, ya kadang berbagai cara sudah ditempuh, tetap dia tidak mendapatkan harta. Itu kalau urusan dunia, urusan akhirat pun demikian. Niat itu ibaratnya seperti perdagangan para ulama. Niat itu tijaratul ulama. Artinya apa? Apapun itu bisa jadi pahala bagi orang yang berilmu. Apapun bisa jadi pahala. Oleh karenanya muncul perkataan, adatul alimi ibadat. Kebiasaannya orang alim itu bisa bernilai ibadah. Dia pakai sandal, diniatkan untuk mencontoh Nabi SAW mulai dari kanan. Memakai pakaian, dia berniat untuk menutup aurat, berniat untuk ya berhias, ya, sebelum sholat. Termasuk dia niatkan juga untuk mencontoh Nabi dari segi bagaimana cara berpakaian.
ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika makan, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan mubah bisa jadi ibadah. Hanya karena niat. Yang bisa jadi amalan ringan yang itu disertai niat yang baik, niat untuk ketaatan bisa jadi menjadi sebab masuk surga. Sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan, ya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhi an-nas. Bahwasanya beliau menyampaikan, aku melihat ada orang yang masuk surga itu gara-gara pohon, batang pohon atau ranting pohon yang dia singkirkan di pinggir jalan, ya, yang mana itu bisa mengganggu manusia. Ini bisa masukkan orang ke surga. Karena apa? Ketika dia menyingkirkan, dia menganggap ini bagian dari keimanan. Ya, karena Nabi juga pernah dawuh di antara cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit tariq. Ya, dia menyingkirkan adza, gangguan dari jalan. Nah, ini sekali lagi kita niatkan kebaikan, ketaatan di setiap amalan yang kita perbuat. Pelajaran berikutnya, ini masih cabang ya dari pembahasan pahala niat atau pahala yang mana itu tergantung niatnya. Apa hukum menggabungkan niat ibadah? Hukum menggabungkan niat ibadah. Dalam masalah ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, menggabungkan ibadah fardu dengan ibadah fardu. Sama-sama wajib nih. Sama-sama wajib. Menggabungkannya dalam satu waktu. Misalkan apa? Menggabungkan antara sholat asar dengan qodok zuhur. Yang sama-sama 4 rakaat nih. Waktunya juga sama. Mengkodok asar di waktu, atau mengkodok zuhur di waktu asar kan ini ya. Berarti. Apa hukum menggabungkan keduanya? Biar apa praktis begitu ya. Ini bukan menjamak loh ya. Kalau menjamak dipisah dengan salam. Dan itu tentunya tidak kita ragukan itu kebolehannya. Menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Menjamak ini kan dia sholat duhur dulu 2 rakaat. Ini kalau disertai dengan ya, kosor ya, jamak kosor ya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dipisah dengan salam. Ini beda. Ini sholat asar digabung sholat qodok duhur dengan dalam satu waktu. 4 rakaat, 1 salam. Hukumnya apa? Tidak boleh. Dan tidak sah keduanya. Tidak sah. Tidak sah keduanya. Batal. Karena wajib meniatkan salah satunya. Wajib meniatkan salah satunya. Ini mirip dengan orang yang bayar zakat plus bayar hutang. Tidak boleh. Sama-sama wajib. Ya, bayar hutang atau dia niatnya zakat plus mengembalikan barang. Tidak boleh. Termasuk puasa wajib ya. Puasa Ramadan digabung dengan puasa qadha atau puasa kafarot. Tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Kemudian menggabungkan sunnah dengan sunnah lainnya. Seperti 2 rakaat tahiyatul masjid digabung dengan rawatib, dan juga digabung dengan sholat sunnah wudhu. Setelah wudhu dia sholat. Digabung dengan sholat sunnah tahiyatul masjid atau rawatib. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh digabungkan. Sehingga orang yang berilmu gitu ya, ketika dia masuk masjid, mau tahiyatul masjid, mau ya rawatib atau qobliyah, ataupun mau sholat sunnah wudhu, tidak perlu sholat satu-satu. Ya. Tidak perlu sholat satu-satu. Cukup dengan satu sholat, yakni 2 rakaat, bisa mendapat pahala tiga sholat sunnah. Gitu. Karena apa? Karena ilmunya. Karena ilmunya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Artinya apa? Dia bisa mendapat pahala yang banyak hanya dengan amalan yang ringan. Gitu. Amalan yang ringan. Kemudian menggabungkan wajib dengan yang sunnah. Wajib dengan yang sunnah digabung. Apa hukumnya? Ya, contohnya misalkan menggabungkan niat fardu subuh dengan qobliyah subuh. Fardu subuh dengan qobliyah subuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan bisa digabung. Keduanya tidak sah jadinya. Jadi kalau dia fardu subuh ya fardu subuh. Qobliyah ya qobliyah. Nah, bagaimana kalau terluput dari qobliyah? Nanti qobliyahnya diganti setelah subuh. Ya, qobliyahnya diganti setelah subuh. Nah, kecuali pada kasus mandi besar yang digabung dengan mandi Jumat, maka boleh. Dan dia mendapatkan pahala keduanya. Dengan catatan mandi Jumatnya setelah subuh. Karena mandi Jumat itu diawali, ya waktunya ya, diawali dari ya, terbit fajar. Kalau sebelum terbit fajar, niatnya untuk mandi Jumat itu belum dapat. Jadi kalau junub di hari Jumat, diniatkan sambil ya, mandi Jumat. Bagi yang hendak menghadiri sholat Jumat, maka terhitung sah keduanya dan dia mendapat pahala wajib dan juga pahala sunnah. Tadi terluput ya terkait ibadah sunnah digabung dengan sunnah, itu ada pengecualian kurban dan akikah. Kurban dan akikah itu tidak bisa digabung karena maksudnya beda. Tidak bisa digabungkan karena maksudnya beda.
Beda. Jadi kalau kurban saja, akikah saja. Yang didahulukan mana? Yang lebih didahulukan adalah kurban. Karena kurban ada silang pendapat terkait wajib atau tidaknya. Bahkan di bulan Dzulhijjah kok bertepatan dengan lahirnya anak, maka yang didahulukan adalah kurban. Karena kurban ini ada silang pendapat apakah wajib atau tidaknya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Baik. Masih kalimat innamal a'malu binniyat. Ini faidah berikutnya dari hadis ini, urgensi ikhlas dalam setiap amalan. Nah, pembahasan tentang niat, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua unsur atau dua pembicaraan. Yang pertama dari segi apa yang kita amalkan. Jadi saya akan buat pertanyaan. Yang pertama dari segi apa yang kita ingin lakukan. Yang kedua, untuk siapa ini dilakukan. Saya ulangi lagi, pembahasan niat dilihat dari dua segi. Yang pertama adalah apa yang kita niatkan. Apa ini? Apakah sholat ini sholat wajib? Apakah sholat sunnah? Kalau wajib ini sholat apa? Zuhurkah, asarkah? Kalau sholat sunnah ini sholat apa? Ya, kalau mau digabung, ini seperti apa penggabungannya? Nah, itu dalam bab fikih. Ya, pertanyaan pertama tadi dikaji dalam bab fikih. Apa yang kita niatkan? Itu pembahasan fuqaha itu fokus di sana. Sah atau tidaknya niat, sah atau tidaknya amalan tergantung niatnya. Itu dilihat dari apa yang diniatkan. Kalau dia hendak mengkodok puasa, ya diniatkan kodok. Dan seterusnya, apa yang diniatkan. Pembahasan berikutnya, dari segi untuk siapa amalan ini dilakukan. Apakah untuk Allah semata? Ataukah untuk selainnya? Nah, maka ini dibahas dalam ilmu akidah. Dibahas dalam ilmu akidah. Termasuk juga dalam ilmu tazkiyatun nufus. Dalam ilmu tazkiyatun nufus. Tentang pensucian hati dalam bab ikhlas. Dalam bab ikhlas. Jadi amalan apapun, bila dilakukan tanpa ada niat ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak akan diterima. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Innal amala idza kana sawaban wa lam takun khalisan lam tuqbal. Fudail bin Iyad rahimahullah taala salah seorang tabi'in menyampaikan, andaikan ada amalan yang benar sesuai dengan tuntunannya Rasul sallallahu alaihi, dia salat sesuai tuntunannya Nabi, puasa sesuai tuntunannya Nabi, ya, haji sesuai tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, maka nggak akan diterima, nggak akan diterima. Kemudian Fudail menjelaskan, al-khalisu makana lillah, orang itu disebut ikhlas kalau melakukan amalannya karena Allah. Ini saya sebutkan di sini apa hakikat dari ikhlas. Ikhlas itu adalah seorang ketika ibadah meniatkan murni karena Allah, dalam rangka memenuhi perintahnya dan mengharapkan pahalanya, tidak mengharapkan yang lainnya. Dalam arti tidak mengharapkan ya pahala, balasan dari selain Allah. Itu ikhlas. Ikhlas secara makna artinya memurnikan. Artinya kita memurnikan amalan hanya untuk Allah. Memurnikan amalan hanya untuk Allah. Jadi itu makna dari ikhlas dalam beribadah. Baik, sekarang ada pertanyaan, bagaimana Ustaz bila ada orang yang beramal mengharapkan fadilah tertentu dari amalan tersebut, yang mana fadilah itu benar dari Nabi SAW. Misalkan ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk dapat perlindungan, berlindung dari godaan syaitan. Atau ada orang yang baca Al-Fatihah ya, dengan tujuan agar menyembuhkan penyakit dalam hatinya, atau menyembuhkan penyakit di kepalanya, istisfa istilahnya, dia menjadikan Al-Quran sebagai obat. Atau dia silaturahim dengan tujuan agar diluaskan rezeki, agar dipanjangkan umurnya sesuai dengan sabdanya baginda Nabi SAW, dan banyak lagi. Intinya apa? Ada sebuah amalan, ada fadilah tertentu, kita mengharapkan ya fadilah tersebut ketika mengamalkan suatu amalan. Ini kata para ulama tidak mengurangi keikhlasan. Hal ini tidak mengurangi, tidak menjadikan ikhlas itu berkurang. Tetap seorang dianggap ikhlas. Tapi perlu diperhatikan, apakah fadilah itu memang benar-benar datang dari hadisnya Nabi? Maka benar. Tidak fadilah yang dikarang-karang, bukan fadilah yang dikarang-karang. Jadi memang benar-benar ini fadilah yang sabit, yang memang itu datang dari Nabi alaihissalam, bersumber dari wahyu. Dan itu memang tujuan dari syariat ketika memotivasi umatnya untuk beribadah tertentu, dengan memberikan motivasi fadilah-fadilah ya, atau keutamaan-keutamaan ini agar mereka semakin termotivasi untuk beramal. Kemudian apa hukum ikhlas? Tentunya hukumnya wajib. Wajib ikhlas dalam setiap ibadah.
Ini sebagaimana ya Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan dalam seluruh syariat ini kecuali agar beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas, mengharap ridhonya dalam ibadah mereka. Artinya Allah mensyariatkan ibadah ya agar kita beribadah dengan ikhlas. Karena tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid atau kecuali dengan keikhlasan. Oleh karenanya ketika ya Ibnu Abbas menafsirkan kalimat ibadah dalam Al-Quran, ketika ada kalimat ibadah, maka maknanya adalah tauhid, ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Untuk bertauhid, mentauhidkanku dalam ibadah mereka. Artinya apa? Ikhlas dalam ibadah mereka. Dan apa fadilah keutamaan dari ikhlas? Saya bawakan kisah yang pernah disampaikan juga oleh Nabi SAW terkait seorang wanita yang masuk surga atau diampuni dosa-dosanya karena sebuah amalan ringan, amalan yang sangat ringan sekali. Sebagaimana hadis bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash id ra'athu تغير من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقعا فسقته فغفر لها به. Ada seekor anjing yang berkeliling di sekitar sumur dan hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba ia dilihat oleh seorang wanita berzina dari kalangan Bani Israel. Akhirnya wanita ini merasa iba. Dia melepas sepatunya, mengambil air, lalu diberikan kepada anjing tadi. Maka Allah mengampuni dosa-dosa wanita tadi karena perbuatan yang dia lakukan. Kita lihat, perbuatan yang sangat ringan, yang sangat remeh di mata manusia, tapi menjadi amalan yang luar biasa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan kisah ini, memberikan komentar kisah ini dalam Madarijus Salikin, menjelaskan bahwa si wanita ini mendapatkan balasan sedemikian rupa karena ia melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala, tanpa mengharap balasan atau pamrih dari siapa. Apa yang bisa diharapkan dari seekor anjing begitu ya? Nggak ada manusia yang melihat, apalagi nggak ada sosial media seperti sekarang yang mana bisa diupload di sosial media dan seterusnya. Ya, tidak ada balasan yang diharapkan dari makhluk, bahkan dari seekor anjing yang dikasih tidak ada. Apalagi anjing ini di masa dahulu ya, binatang yang tidak terlalu dianggap, gitu ya, binatang yang tidak terlalu dianggap. Nah, ini menunjukkan keutamaan ikhlas. Apalagi ini menunjukkan keutamaan ikhlas. Amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Oleh karenanya Abdullah ibn Mubarak menyampaikan, ya, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat yang ikhlas. Bagaimana dalam kisah ini. Dan kebalikannya, betapa banyak amalan besar jadi remeh, jadi nggak ada harganya karena niat juga. Sebagaimana 3 golongan yang pertama kali masuk neraka karena apa? Karena salah niat. Ya. Orang yang berjihad, orang yang berinfak, orang yang mengajarkan ilmu, salah niat, maka bisa menjadi seburuk-buruk amalan. Naudzubillah. Baik, kemudian apa lawan dari ikhlas? Setelah kita ketahui mana ikhlas, apa lawan dari ikhlas? Lawan dari ikhlas adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya adalah memperlihatkan amalan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian. Jadi dia beramal supaya dipuji orang. Beramal supaya dipuji orang. Artinya apa? Ada bagian untuk selain Allah di sana. Maka jelas. Ini perbuatan yang menafikan ikhlas. Ikhlas tadi memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Gloria, ini apa? Ketika ibadah juga ditujukan untuk selain Allah, untuk manusia. Maka ini disebut ria. Sum'ah itu temannya. Kalau sum'ah itu diperdengarkan kepada orang lain. Diperdengarkan, artinya diceritakan. Ya, ketika dia sholat malam, paginya diceritakan, saya sudah ini itu. Tujuannya apa? Tujuannya dapat pujian. Ya, dapat pujian atau dapat balasan, dapat sanjungan. Ya. Itu sama saja, tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Ria ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ya, ria ya hukumnya haram dan termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil sebagaimana yang Nabi sampaikan. Sebagaimana yang Nabi sampaikan. Bolehkah menampakkan ibadah
Yang paling utama tentunya ketika ibadah itu disembunyikan, itu yang paling utama. Jadi ya diamalkan oleh para salaf. Mereka sangat berusaha menyembunyikan amalan mereka. Sangat berusaha menyembunyikan amalan mereka. Mereka begitu semangat menyembunyikan keburukan. Begitu semangat menyembunyikan kebaikan. Sebagaimana semangat kita di dalam menyembunyikan keburukan kita. Kita malu kalau keburukan kita nampak. Seperti itulah para salaf menyembunyikan kebaikan mereka. Bahkan dikisahkan, diriwayatkan ketika ada seorang salaf yang membaca Quran, ada orang masuk, ditutupi mushafnya. Khawatir ya, muncul riya, muncul ya, bibit-bibit riya dalam hatinya. Termasuk ketika mereka membaca hadis menangis. Kadang mereka ya menampakkan diri seolah-olah menangis itu karena pilek. Ya, biar tidak dikira apa dia orang yang bertakwa dan seterusnya, menghindari riya. Namun bila ditampakkan tanpa ada tujuan riya, apalagi untuk motivasi, maka tidak apa-apa. Tapi tingkatannya itu di bawah yang pertama tadi, menyembunyikan amal. Itu lebih utama. Nah, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah itu baik. Baik, menampakkan sedekah itu bagus, apalagi kalau tadi tujuan motivasi. Tapi bila disembunyikan, maka itu lebih utama. Disembunyikan, diberikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Dan di antara keutamaannya adalah dia akan mendapat naungan di dalam di hari kiamat nantinya. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara golongan yang disebutkan Nabi SAW adalah orang yang berinfak sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Jadi kinayah ataupun majas, ya, perumpamaan dari Nabi bahwasanya orang ini sangat menyembunyikan infaknya, sedekahnya, sampai tidak ada orang yang tahu. Bahkan tangan kirinya pun tidak tahu gitu ya. Lalu tangan kirinya ini yang paling dekat dengan diri, tapi tidak tahu. Apalagi orangnya lebih jauh. Jadi, insya Allah ini yang bisa kita kaji. Insya Allah nanti terkait bahaya ria, kemudian bagaimana kita menghindarkan diri dari ya, dan juga pelajaran dari hadis yang berikutnya. Kalimat faman kana hijratu ilallah dan seterusnya itu akan kaji di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.